وفوق جوهره في الحسن والقيام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما تعد ولا تحصى عجائبها، ولا تسام على الإكثار بالسهام. قرت بها عين ضريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. عليهم وبركاته وصلاة وعلى المعلوم من المعالم والسلامات الدين والدنيا والآخرة والصلاة. الفاتحة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا رب صل على
saya hormati, yang saya cintai para orang tua kami, para kiai, para ulama, tokoh masyarakat, yang mohon maaf saya tidak sebisa bersatu kata mengurangi masalah dan takdir. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari yang mulia ini, kita sama-sama berkumpul di masjid kami untuk memperingati Maulid kelahiran baginda yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia, Nabi yang diagungkan oleh Allah. Ayat-ayat suci Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kemuliaan sosok. Bahkan bukan hanya itu, setiap bagian dari tubuh dan fisik beliau pun disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, peringatan Maulid yang kita hadiri di malam hari maupun di waktu-waktu yang akan datang di hari-hari yang akan datang ini, kita akan memasuki bulan Maulid. Tujuan utamanya bukan hanya sekedar perkumpulan yang kita hadiri sebagai rutinitas tiap tahun, tetapi tujuan utama daripada peringatan Maulid yang diadakan agar bangkit di dalam hati kita kecintaan yang besar kepada beliau, pada Nabi Muhammad SAW. Sebab kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seorang hamba kepada Allah dan Rasulullah. Siapa-siapa di antara kita yang beriman, mau tidak mau harus dan pasti mencintai baginda yang agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kecintaan itu di antara kita ada yang besar, di antara kita ada yang kecil, tetapi ini cinta ada di dalam hati kita. Peringatan Maulid yang diadakan, tujuan utamanya atau salah satu dari tujuan utamanya agar tumbuh subur kecintaan di dalam hati kita kepada beliau. Teman-teman yang dimuliakan Allah, apa hubungan antara peringatan Maulid yang diadakan dengan tumbuhnya kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita ini manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala condong kepada keindahan. Ini diciptakan oleh Allah seperti itu. Kita semua mata kita senang melihat wajah-wajah yang tampan, wajah-wajah yang cantik. Dan kita melihat hal-hal yang enak dilihat. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Ta'ala seperti itu, condong kepada keindahan dan berpaling daripada keburukan. Itu pandangan. Kita kalau ditawarkan, apakah ingin melihat pemandangan yang enak atau ingin melihat pemandangan yang indah? Kita semua kalau kita ingin melihat pemandangan yang indah. Karena memang hati kita manusia diciptakan oleh Allah condong kepada keindahan. Itu pandangan mata. Demikian hanya dengan pendengaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kalau ditawarkan mau dengar berita buruk atau berita baik, spontan kita langsung jawab dengan mendengar berita yang baik. Karena kita manusia diciptakan oleh Allah condong kepada keindahan, berpaling dari keburukan. Penciuman juga begitu. Kita kalau sudah duduk sama orang yang wangi atau orang yang mohon maaf yang sedang enak, pilih mana? Kita duduk sama orang yang harum, kita masuk ruangan paling cium wangi yang harum. Karena kita condong kepada keindahan. Demikian juga bukan hanya pandangan, pendengaran, penciuman. Kita banyak dekat dengan orang yang berakhlak, berteman dengan orang yang berakhlak atau yang kurang ajar. Kita akan memilih berteman dengan orang yang berakhlak, bukan orang yang kurang ajar. Kita akan berdoa kepada orang yang kurang ajar. Itulah sifat manusia. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, peringatan Maulid di dalamnya diceritakan tentang sosok Nabi besar Muhammad SAW. Sosok baginda Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dari sejak kelahiran beliau, masa muda beliau, hingga beliau diutus oleh Allah. Mukjizat-mukjizat yang terjadi pada saat beliau lahir dan setelah kelahiran beliau, diceritakan tentang syama'il fisik Nabi Muhammad SAW dan perangainya. Semuanya indah, semuanya kemuliaan, hingga disebutkan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit di dalam syairnya yang indah. Beliau katakan, wa ajmalu minka lam tarqatu 'ain wa ahsanu minka lam talid nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Sayyidina Hasan bin Thabit beliau katakan, mataku ini belum pernah melihat manusia yang lebih tampan dari dirimu ya Rasulullah. Dan sungguh wanita-wanita di muka bumi tidak akan pernah mampu melahirkan manusia yang lebih mulia, yang lebih agung dari dirimu. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa cacat, tanpa kurang, sempurna, seakan-akan kau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasangan kesempurnaan yang ada pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Muhammad al-Habasyi tentang sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Qad khalaqahu Allahu 'ala akmali surah fiha jami'ul mahasin mahsura wa 'alaiha hurjah." Allah Ta'ala menciptakan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk yang paling bagus, yang paling cakep, yang paling ganteng, itu Rasulullah SAW. Fiha jami'ul mahasin mahsura. Di dalam bentuk itu, dalam sosok Nabi Muhammad SAW, segala keindahan dikumpulkan oleh Allah di sini. Dan hanya keindahan yang ada pada diri Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam peringatan Maulid dihadirkan kita sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperdengarkan tentang keindahan beliau, tentang kelahirannya yang dipenuhi dengan mukjizat yang seharusnya membangkitkan kecondongan kita kepada beliau, kekaguman kita kepada beliau. Ini manusia dan sejak lahir istimewa. Dinanti-nanti kehadirannya. Jauh dari sebelum beliau lahir di muka bumi, kehadirannya telah dinanti-nanti. Sampai ketika para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami tentang diri." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana da'watu Abi Ibrahim wa ana bisyaratu akhi Isa. Warakat ummi inna waladatni nuran adha'ani buthur syam." Beliau mengatakan ketika ditanya oleh para sahabat, jelaskan kepada kami tentang dirimu. Maka saat itu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku ini," kata Nabi, "aku adalah doa yang dahulu dipanjatkan oleh ayahku Nabi Ibrahim alaihissalam sekitar lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan bangunan Ka'bah. Dan saat meninggikan bangunan Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah. Dan kisah itu diceritakan di dalam Al-Quran oleh Allah. Allah mengatakan, "Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim." Di dalam doanya Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka dari diri mereka seorang Rasul yang mengajarkan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kepada mereka kitab, mengajarkan kepada mereka hikmah, dan mensucikan
Harum bagi mereka diri mereka, sesungguhnya engkau ya Allah Tuhan yang maha mulia, yang maha bijaksana. Itu doa Nabi Ibrahim yang dipanjatkan ribuan tahun yang lalu, dan ternyata lahir di kota Mekah, di sekitar Ka'bah, sosok yang agung yang dahulu didoakan oleh Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ribuan tahun kelahiran beliau dinanti, ribuan tahun kelahiran beliau dinanti, dan ini dihadirkan kepada kita sekalian. Harusnya orang yang berakal, orang yang memiliki hati suci akan kagum kepada sosok yang sebelum kelahirannya telah dinanti-nanti kehadirannya. Bukan hanya itu, beliau mengatakan, wa ana bisyaratul asli Isa. Aku adalah kabar gembira yang dahulu diberitakan oleh saudara Nabi Isa alaihissalam. Sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, Nabi Isa telah berseru kepada Bani Israel tentang kedatangan seorang Nabi setelahnya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Hingga Allah Taala menceritakan di dalam Al-Quran, wa qala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah tatkala Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku adalah ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, aku adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah kepada kalian dengan mempercayai kitab suci Taurat yang ada di hadapanku, dan aku datang dengan membawa satu misi yang aku. Apa misi itu? Yaitu membawa kabar gembira tentang kedatangan seorang Nabi setelah aku yang bernama Ahmad, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, kelahirannya diceritakan di dalam peringatan Maulid kita sekalian. Kelahiran yang mengagumkan, bahkan beliau sendiri menceritakan tentang detik-detik persalinan. Hingga beliau katakan di dalam hadis yang sahih itu, wara'at ummi hina waladatni nuran Allah begitu Syam. Beliau katakan, dan tak kala ibuku melahirkanku, pada detik-detik persalinan, pada detik-detik kelahiran, keluar dari rahimnya cahaya yang terang benderang yang menerangi bangunan-bangunan yang ada di negeri Syam. Itu negeri Syam jauh dari kota Mekah. Perjalanan 1 bulan pergi, kembali 1 bulan, jadi ribuan kilometer. Tetapi cahaya Nabi Muhammad SAW di kegelapan malam itu, ketika beliau lahir, keluar dari rahim ibunya cahaya yang terang benderang yang menerangi alam semesta, hingga bangunan-bangunan di negeri Syam dilihat oleh ibunya di Mekah melalui cahaya yang terang benderang dari Nabi besar Muhammad SAW. Manusia yang agung yang kelahirannya diceritakan oleh beliau sendiri. Beliau menceritakan tentang kelahirannya. Orang-orang yang memiliki iman di dalam hatinya pasti akan kagum kepada sosok yang mulia ini. Pasti akan condong kepada keindahan sosok Muhammad SAW. Bukan hanya kelahirannya diceritakan, tentang pribadi, tentang sosok, tentang syama'ilnya, baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang akhlaknya, tentang perangainya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau ya Muhammad, sesungguhnya engkau berada di atas budi pekerti yang agung. Itu sampai Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu, beliau menulis dalam satu kitab yang terkenal, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, merangkum lebih atau sekitar daripada 400 hadis yang diriwayatkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, baik fisik beliau maupun perangai beliau yang agung sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai diceritakan di dalam kitab-kitab yang diriwayatkan tentang perangai Nabi Muhammad, tentang akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluqul Quran. Baginda sallallahu alaihi wasallam dahulu akhlaknya itu adalah Al-Quran. Perangai Al-Quran. Kita semua baca Al-Quran, baik kita faham ataupun tidak faham, kita akan melihat sosok Nabi Muhammad SAW, Al-Quran yang hidup yang berjalan di muka bumi.
Ketika kamu melihat Rasulullah, kamu melihat inilah Al-Quran yang hidup, inilah Al-Quran yang berjalan di muka bumi, inilah hidayah yang memberikan hidayah penerangan kepada umat manusia, kepada alam semesta sekalian. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai disebutkan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanun nas wa ajwadun nas wa ashja'an nas. Nabi Muhammad adalah orang yang paling sempurna, orang yang paling dermawan, orang yang paling pemberani. Sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas menceritakan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan hina yanzilu alaihi Jibril fa yudarisuhu al-Quran. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwad bil khairi min ar-rihil mursalah. Nah, Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya meriwayatkan suatu hadis dengan sanad yang sahih sampai kepada Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan bahwa dahulu Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan. Yang paling dermawan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan khususnya beliau lebih terlihat lagi kedermawanannya di bulan suci Ramadan. Tatkala malaikat Jibril di bulan Ramadan setiap hari turun kepada Nabi Muhammad untuk belajar Al-Quran. Itu nampak lagi kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, "Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajwad bil khairi min ar-rihil mursalah." Lebih dermawan daripada angin yang menghembus. Bapak-bapak, ibu, kita lihat angin kalau menghembus, itu hembusan angin menerpa segalanya tanpa pandang bulu, semua kebahagiaan hembusan angin. Itulah Nabi Muhammad di dalam memberikan pemberian orang kalau dikasih tidak takut miskin, dan memberi pemberian orang yang kaya raya yang tidak pernah takut miskin. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan wa fi sakha ka'annahu al-bahru zakhar yu'ti ma'inan wa urufan wal hadar wa mustafa li nafsihi wa man dakhal illa yasiran wa huwa al-iyad. Di dalam kedermawanan wa fi sakha ka'annahu al-bahru zakhar, seperti lautan. Bapak-bapak, ibu, lihat lautan samudra itu dikeruk setiap waktu, kekayaannya tidak pernah habis, selalu memberi dan memberi. Itulah lautan, itulah samudra, ribuan tahun tetap memberi. Itulah Rasulullah. Kemawalannya semacam itu. Dan yang menarik tahu apa? Yu'timani dan ma'rufan menolak. Nah, itu kalau memberi, Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan satu riwayat, itu Nabi kalau memberi kepada para sahabat dan kepada para orang, itulah manilu. Artinya, kalau kita kalau ngasih uang, kita hitung. Kalau Nabi enggak, apa yang beliau lakukan kalau memberi? Beliau meraup, menyodorkan, meraup, menyodorkan, ambil. Berarti yang muncul itu rezekinya dia. Yang pernah itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meraup hartanya terus dikasih begitu, ambil. Berarti yang keluar hitungannya itu dia ambil itu. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hitung dulu, tapi kalau Nabi Muhammad tidak pernah dia tahu kasih kepada itu Rasulullah. Yu'ti Madinah, wa ulufan man. Dan yang mana beliau tidak menyimpan data diri. Sampai terkadang dan pada saya apakah ada makanan yang bisa saya makan untuk berbuka puasa, saya tanya kepada Rasulullah, apakah kamu sisakan dari harta itu 2 dirham untuk saya beli daging, sehingga saya masak sebentar untuk kamu buka puasa. Tapi Muhammad dan Aisyah habis semuanya. Semuanya saya bagikan kepada orang-orang. 2 dirham tidak kamu sisakan, bahkan kita makan 2 dirham pun tidak kamu sisakan, semuanya kamu bagikan kepada orang-orang. Yang bisa kita makan, lebih kecuali kurma dan air. Itu sudah tidak buka puasa dengan itu. Terkadang beliau setelah membagi-bagikan harta, beliau mempegang perutnya dengan batu. Lebih mendahulukan kebutuhan orang lain daripada dirinya sendiri. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar mawalan yang begitu agung. Beliau adalah teladan dalam segala hal. Kita tidak akan dapat orang yang lebih dermawan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedermawanan beliau itu tatkala beliau hidup dan setelah beliau wafat tidak pernah berhenti. Siapa di antara kita doa kepada Allah dan Rasul kepada Nabi Muhammad, iya kepada Allah. Walau annahum yadhallu anfusahum ja'u fastaghfirullah wastaghfar lahum rasul lawajidullah tawwabur rahim. Itulah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai disebutkan itu Nabi ketika bersama keluarganya, sama istri-istrinya, sama cucu-cucunya, itu beliau jadi orang yang paling lembut. Ya, ketika di luar berwibawa,
berwibawa sampai disebutkan walahu ma'asubulati akhlaqi ribatul qawmi allati tartahidu minha faraisul aqwiyai minal bariyah. Itu Nabi Muhammad dengan akhlaknya yang lembut yang mulia, tapi ketika di luar beliau memiliki kewibawaan yang maha dahsyat. Sehingga saking berwibawanya Rasulullah, raja-raja di muka bumi yang berkuasa mendengar nama Nabi Muhammad, Allah. mendengar nama Nabi Muhammad, ini raja-raja berkuasa. Kaisar Romawi, Maharaja Persia, ketika mendengar nama Nabi Muhammad, lutut mereka beralih. Wibawa yang agung yang maha dahsyat dimiliki oleh Nabi Muhammad. Tetapi kalau beliau duduk dengan keluarga, dengan istri-istrinya, dengan cucu-cucunya, Allah, beliau orang yang paling lembut, orang yang paling baik, orang banyak senyumnya, sampai disebutkan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi wujuhi ashabi. Beliau itu adalah orang yang paling banyak senyum di wajah para sahabat. Sampai Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali, beliau mengatakan, "Mundu aslamtu ma hanya baniha, wa mundu aslamtu ma ra'ani Rasulullah illa mutabassima." Kata Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali, saya sejak masuk Islam belum pernah tuh Nabi menghalau saya. Saya pengen ketemu Nabi, kapan waktu beliau menyambut Nabi Muhammad. Kapan waktu beliau menyambut. Dan sejak saya masuk Islam belum pernah di mata berjumpa mata dengan Rasulullah, melainkan beliau melihat saya dalam keadaan senyuman manis untuk saya. Itu Nabi Muhammad. Kalau kita dapat orang yang kita ketemu dia senyum, kita cair, jatuh cinta, condong kepada dia. Itulah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika ketemu dengan para sahabat tersenyum dan manis sampai semua mengakui akhlakullah selalu sunnah di ashabi. Orang yang paling banyak senyum di wajah sahabat. Sampai itu digambarkan oleh Al-Imam Al-Baibai tentang senyuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabassama tabassama an mithli habbil ghamam." Itu Nabi Muhammad kalau dia tersenyum itu bapak-bapak kalau waktu pagi, waktu duha sekitar jam 8 matahari mulai terik, kita lihat di langit itu awan menggumpal disinari sama matahari, kan terang, cakep. Dan nanti dia gambarkan itu ketika senyum bagaikan awan yang diterangi oleh sinar matahari. Cerah, begitu indah. Senyumannya itu membuat semua orang yang melihatnya terbuka. Itulah Nabi Muhammad SAW. Akhirul nas tabassum fi wujuhi ashabi, dan kepada keluarganya beliau orang yang paling lembut. Beliau orang yang paling baik. Semua nyaman ketika duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan inna khala bi lisani al-nas. Nabi kalau sedang duduk Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga yang menjadi orang yang paling baik. Di tengah-tengah masyarakat, beliau itu tidak pernah ibarat itu semua orang bertemu Nabi Muhammad mudah. Sampai setiap pagi itu ya, setiap pagi hari Nabi boleh duduk di depan pintu rumahnya. Untuk apa? Menyambut anak-anak kecilnya para sahabat. Tiap pagi. Apa yang dilakukan oleh anak-anak para sahabat ini? Mereka dari rumah bawa wadah air, bawa kendi isinya air. Itu udah berbaris di depan pintu rumah Nabi Muhammad. Tapi dia duduk di situ. Kadang di musim panas, kadang di musim dingin. Untuk apa mereka bawa wadah air? Mereka berbaris hanya meminta Nabi mencelupkan tangan suci beliau ke dalam wadah air yang mereka bawa. Nabi celupin tangan, pulang. Satu kali datang, pulang. Nabi celupin. Sehingga itu orang tua mereka di rumah seharian kalau minum dari air yang sudah dicelup oleh tangan Nabi Muhammad. Allah beralih ala setiap pagi seperti itu. Dan semua udah nanya di depan pintu Rasulullah berharap keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah dulu. Enggak pernah menggerutu. Hari ini beliau menyambut dengan senyuman. Itulah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mau berbicara tentang Rasulullah ada hadisnya. Wa ala tafannuni wasifi yahna zaman wa fi mana bisa. Sehebat apapun seseorang melukiskan, menggambarkan tentang Nabi Muhammad, masa akan habis. Sedangkan seorang Nabi Muhammad tidak bakal pernah selesai itu gambarkan. Tetapi tujuan dari itu semua diceritakan tentang ini supaya itu dalam hati kita kecenderungan kepada beliau, kecintaan kepada beliau. Dan satu hal saya sampaikan teman-teman hadirin,
kita baca kitab Maulid, mau itu Simtul Durar, Barzanji, Syaraf al-Alam atau apapun. Kitab Maulid yang kita baca itu nggak memperkenalkan kepada kita Nabi Muhammad secara utuh, enggak. Nabi Muhammad nggak selesai dilukiskan cuma dalam beberapa halaman. Beliau Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang hidup. Dan tentang Al-Quran Allah mengatakan, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madad." Enggak bakal pernah habis kalau kita berbicara tentang Rasulullah. Lantas yang kita baca itu untuk apa? Tahu itu apa? Tasyrifan lisani. Hanya untuk merangsang kita makin penasaran. Enggak selesai di sini maulid kita, teman-teman. Maulid yang kita hadiri ini hanya membuat kita semakin penasaran. Pulang ke rumah cari tahu lagi tentang Rasulullah. Cari tahu. Bawa Rasulullah ke rumah kita, ke dalam kehidupan kita. Cari tahu tentang beliau. Itulah ciri para pecinta. Kita di sini nggak bakal selesai kalau bicara tentang Nabi Muhammad. Tapi tujuannya kita pulang ke sini bawa Nabi Muhammad. Tujuannya supaya kita makin kenal kepada Rasulullah, supaya tumbuh cinta dalam hati kita kepada beliau, terobsesi kepada beliau, mengidolakan beliau. Dan kalau kita sudah cinta idola kepada Rasulullah SAW, otomatis kita akan ikut, kita akan meneladaninya dalam segala hal, dalam segala hal. Dan kalau kita sudah meneladani Nabi Muhammad, itulah takwa. Itulah takwa yang sesungguhnya. Apalagi takwa kalau bukan peneladan kepada Rasulullah SAW. Ketika kita jadi orang yang bertakwa, semakin sempurna peneladanan kita kepada Rasulullah, semakin sempurna juga ketakwaan kita kepada Allah. Dan ketika kita jadi orang yang bertakwa, kita jadi orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan ketika kita jadi orang yang bertakwa, di dunia kita mulia, di dunia kita bahagia, dan di akhirat surga yang penuh kenikmatan Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu tujuannya. Karena itu kita berharap pulang dari peringatan Maulid yang kita hadiri ini, teman-teman, kita membawa kecintaan sejati. Amin Allah. Bukan hanya sekedar pengakuan, tapi kecintaan yang membuahkan peneladan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkati kita.